Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan protokol atau tata cara menjawab soal penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2019-2020 di SMK Yosonegoro. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum dan sesudah menjawab soal, pastikan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pada saat mengerjakan soal diberi kemudahan, kelancaran, dan keselamatan. Yang kedua, pastikan HP atau smartphone yang digunakan adalah berbasis Android. Untuk HP, setiap siswa tidak wajib memiliki, tapi menyediakan, di mana siswa bisa meminjam miliknya saudara, teman, atau siapa saja yang bisa digunakan untuk menampung link ini. Yang ketiga, pastikan terhubung dengan jaringan internet, apakah itu melalui WiFi, paket data, atau tethering. Yang keempat, sudah mendapat link dari wali kelas masing-masing. Nah, di sini sebagai linknya seperti yang tampak di sini. Nah, ini adalah link yang nanti akan dibagikan oleh wali kelas. Nah, yang berikutnya, pastikan setelah siswa mendapat link dari wali kelas, isi daftar hadir melalui link di bawah ini, nah, yaitu di poin C. Ini adalah sebelum siswa mengerjakan soal, wajib mengisi absensi peserta. Terus yang berikutnya, isi biodata dengan lengkap berikut passwordnya atau password mapel tersebut. Yang ketujuh, silakan menjawab soal sesuai mapel yang terjadwal pada hari itu, sebanyak jumlah soal yang tertera di soal. Sampai di sini tata cara mengerjakan soal sudah dilakukan. Nah, berikut akan saya jelaskan isi link yang nanti akan dibagikan oleh wali kelas. Yang pertama, di poin B, siswa bisa melihat jadwal pelaksanaan ujian penilaian akhir semester tahun 2020. Caranya adalah silahkan arahkan kursor atau arahkan ke link ini, lalu klik pada link tersebut, maka akan muncul jadwal pelaksanaan semester genap. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Kita tunggu sampai proses loading selesai. Oke, sekarang sudah tampak. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan semester genap. Nah, di sini terdapat hari dan tanggalnya, jam pelaksanaannya, dan mapel yang mapel ujian pada masing-masing kelas dan masing-masing jurusan. Nah, kalau di sini kelas 10, maka di bawahnya ada kelas 11. Nah, di mana jadwal ini digunakan untuk mengingatkan siswa pada hari tersebut terjadwal mapel apa, dimulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini fungsi dari jadwal tersebut. Nah, saya kira untuk jadwal bisa dicermati, tujuannya agar siswa tidak salah jadwal pelaksanaan ujian pada hari tersebut. Terus yang berikutnya, kalau sudah mencermati jadwal, nah, poin yang ke C yaitu absensi peserta. Jadi setiap siswa wajib mengisi absensi sebelum mengerjakan soal, baik itu kelas 10 maupun kelas 11. Nah, di sini saya contohkan bagaimana cara mengisi absensi untuk kelas 10. Nah, untuk yang kelas 11 nanti caranya adalah sama. Nah, yang pertama, silahkan diarahkan ke link
absensi di poin C, lalu pilih link tersebut. Nah, sekarang kita dibawa ke form absensi kelas 10. Adapun yang perlu diisi untuk absensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mata pelajarannya, ya, untuk mata pelajarannya, misalkan mata pelajaran pada hari itu, misalkan sejarah, misalkan. Oke, lalu masukkan kelasnya, misalkan kelasnya TKKI, misalkan. Oke, kalau sudah, pilih berikutnya, maka kita akan dibawa ke jendela peserta TKKI atau kelas TKKI. Nah, lalu pilih peserta TKKI, maka akan muncul daftar siswa yang ada di kelas itu. Misalkan saya bernama Saiful Anwar, misalkan seperti itu. Nah, saya pilih nama saya, misalkan seperti itu. Lalu untuk mengakhiri absensi, dipilih kirim. Sampai di sini untuk proses absensi mata pelajaran pertama sudah selesai. Demikian juga untuk mapel yang kedua nanti, sebelum siswa mengerjakan soal atau masuk ke mode soal atau pilih link soal, silahkan dilakukan absensi seperti cara yang baru saja saya bahas seperti ini. Jadi prinsipnya absensi ini dilakukan setiap siswa, setiap kelas, setiap mapel yang diujikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, adapun untuk mapel kedua, caranya adalah sama. Nah, setelah siswa melakukan absensi, baru siswa bisa melanjutkan ke soal atau menjawab soal ketika waktu sudah memasuki menjawab soal. Contoh misalkan, jadwal mengerjakan soal hari ini yaitu sejarah. Mungkin seperti itu. Nah, misalkan jamnya jam 8. Maka kalau sudah memasuki jam 8, silakan siswa masuk ke link di bawah ini. Nah, di sini terdapat dua link, apakah soal kelas 2 atau kelas 11 atau soal kelas 10. Nah, misalkan di sini saya akan karena saya mensimulasikan kelas 10, saya pilih di link pas kelas 10, simulasi kelas 10. Oke. Nah, kira-kira interface yang tampil di siswa kira-kira seperti ini. Jadwal pelaksanaan simulasi genap kelas 10. Nah, silakan dibaca ketentuan mengerjakan soal. Di sini saya tidak perlu membaca, silakan dibaca sendiri. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah daftar ujian daring di sini. Nah, nanti setiap siswa akan menerima daftar ujian setiap mapelnya seperti ini. Ya, misalkan ini mapel pertama, bahasanya ABK dan seterusnya. Nah, untuk mapel ini diajarkan di kompetensi apa. Nah, seperti ini. Terus untuk mapel yang ada di sini itu dilaksanakan pada hari, tanggal, dan waktu pelaksananya. Nanti akan yang tertera di sini. Oke, terus di kolom ini siswa bisa mengakses link untuk masuk ke soal. Contoh misalkan seperti tampilan di sini, maka tampak bahwa untuk bahasa Indonesia kondisinya tutup. Berarti kalau seperti ini, maka siswa tidak bisa mengakses mapel tersebut. Terus contoh lagi misalkan mapel ketiga, sejarah Indonesia. Nah, di sini siswa bisa melakukan mengerjakan soal ini karena kondisinya aktif. Jadi kalau
kondisinya aktif, berarti link ini bisa dibuka. Tapi kalau status di sini tutup, berarti link di sini tidak bisa dibuka. Nah, selanjutnya kalau sudah ini adalah tokennya. Nah, tokennya. Jadi token atau passwordnya. Jadi nanti setiap siswa mengerjakan soal pada saat mengisi identitas siswa, maka di situ akan siswa diwajibkan memasukkan password atau token. Nah, maka untuk sejarah tokennya adalah atau passwordnya adalah SNI1. Nah, itu yang perlu dicatat siswa sebelum masuk ke link ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena saya akan mengerjakan soal sejarah, pastikan dicatat passwordnya. Lalu kita menuju ke link yang sudah diserahkan, klik pada link tersebut, lalu klik pada link di bawahnya. Maka kita akan dibawa ke jendela soal sejarah kelas 10. Yang pertama yang harus dilakukan oleh siswa adalah mengisi nama. Silakan diketik manual. Misalkan di sini namanya Abdul Gofur. Terus kelasnya misalkan TKKI misalkan. Terus passwordnya apa tadi? SNI1. Lalu kompetensi keahliannya apa? Ya, kompetensi keahliannya kalau KKI itu adalah teknik kriya kulit dan imitasi. Oke, kalau sudah, klik berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke jendela menjawab soal sejarah. Nah, di sini nanti akan disediakan soal dalam bentuk pilihan ganda. Siswa diwajibkan mengisi satu jawaban yang merupakan jawaban benar. Contoh di sini soal pertama yaitu ini. Ini adalah soalnya. Ya, ini adalah soalnya. Dan ini adalah pilihan jawabannya. Silakan baca terlebih dahulu soalnya, lalu tentukan jawabannya. Misalkan ini jawabannya adalah misalkan pertempuran Medan Area, misalkan gitu. Terus kalau sudah ditentukan, pindah ke soal berikutnya dengan pilih scrollnya. Oke, soal kedua baca soalnya, baca, pahami, lalu tentukan jawaban benarnya. Misalkan ini. Oke. Terus yang ketiga dan seterusnya kira-kira sama. Baca soalnya, tentukan jawabannya. Misalkan saya jawab ini. Soal berikutnya baca soalnya, tentukan jawabannya. Terus di sini sama, misalkan gitu. Nah, kebetulan di simulasi ini hanya disediakan 5 soal. Jadi untuk pelaksanaan semesteran nanti untuk soal-soal tertentu itu jumlahnya adalah 25 yang melibatkan hitungan dan produktif dan 30 soal untuk normada. Oke, kira-kira seperti itu gambarannya. Terus kalau sudah selesai soal sudah selesai dijawab ya, semuanya sudah selesai dijawab dengan membuka jawaban benar tadi, terakhir pilih kirim. Oke, sampai di sini siswa sudah selesai mengerjakan soal. Kalau di kesempatan ini dalam pelaksanaan simulasi ini mungkin skor diperlihatkan, tapi untuk semesteran skor tidak diperlihatkan. Nah, untuk melihatnya adalah sebagai berikut, pilih skor, lihat atau lihat skor. Maka akan ditampilkan skor siswa dari total betulnya. Oke, untuk Abdul Gofur. Oke, saya kira seperti itu. Nah, sampai di sini proses mengerjakan soal untuk mapel sejarah sudah selesai. Nah, selanjutnya siswa bisa menunggu, kalau ini mapel pertama, maka siswa bisa menunggu mapel kedua setelah 15 menit berikutnya. Nanti akan diaktifkan
soal mapel yang kedua. Oke, saya kira itu pembahasan kali ini untuk mengerjakan soal daring. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tutorial atau penjelasan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.